kembali lagi di Buka Film bersama gue Jacqueline. Dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Gimana? Masih suka diem-diem nyemi di dalam mobil sambil mobil bergoyang? Hehehehe. Kali ini gue akan membahas film zombie yang pastinya membuat adrenalin Anda terpacu, yang berjudul Army of the Dead yang dirilis pada tahun 2021. Jadi, langsung aja siapin snackmu dan kuotamu, cari posisi nonton senyaman mungkin. Watching movie, let us go, here we go! Film ini diawali dengan menampilkan touring mobil militer yang membawa muatan yang tidak diketahui keluar dari area 51. Area tersebut adalah area yang terisolasi di Nevada milik Amerika Serikat. Di tempat yang berbeda terdapat pasangan suami istri yang akan merayakan pernikahan mereka. Mereka sedang mengabadikan momen memasuki Las Vegas. Ketika dalam perjalanan, sang wanita yang sudah sakau berat langsung mencucut sang suami. Karena terlalu menikmati cucutan tersebut, sang suami tidak lagi melihat jalan. Mungkin karena kenikmatan itu, pandangan mata langsung blur seketika, sehingga mobilnya mengambil jalur berlawanan. Sementara itu di dalam mobil touring, Sersan Kelly dan rekannya yang sedang mengobrol baru menyadari ada mobil lain di hadapan mereka ketika jarak sudah sangat dekat. Maka tabrakan itu pun terjadi, menyebabkan ledakan dahsyat antara mobil pengantin dan truk kontainer. Tragis. Yang membuat tegang dan bergoyang itu membuat nyawa mereka pun melayang. Dan para tentara pun menelepon kantor pusat dan melaporkan kejadian tersebut. Namun mereka justru menyuruh para tentara untuk segera menjauh dari muatan yang dibawa oleh truk tersebut. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muatan kontainer itu pun terbuka sendiri dan muncul sesosok makhluk mengerikan yang tak lain adalah zombie yang langsung menyerang mereka semua. Kejadian itu, si zombie dan beserta para tentara yang kini telah menjadi zombie bersiap-siap untuk menyerang kota Las Vegas. Are you ready, boys? Hanya dalam semalam, kota Las Vegas yang terdiri dari jutaan penduduk kini telah berubah menjadi lautan zombie, hingga membuat pemerintah kewalahan untuk membasminya. Kejadian tersebut membuat pemerintah menembok seluruh kota Las Vegas dengan tumpukan peti kemas, lalu meninggalkan para zombie itu di dalam. Kota itu pun menjadi kota mati. Pemerintah pun berencana untuk meledakkan kota Las Vegas dengan bom nuklir berdaya ledakan rendah, yang kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu 4 hari yang akan datang. Dan di sebuah tempat yang aman dari wabah zombie, seorang tentara bayaran bernama Scott Ward terlihat sedang didatangi oleh 2 orang bernama Mas Tanaka dan juga Martin. Nah, si Tanaka ini adalah pemilik sebuah kasino, dan kebetulan kasino miliknya ada di kota Las Vegas, kota yang sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Dan maksud kedatangan si Tanaka ke sini untuk meminta bantuannya si Scott, yaitu mengambil berangkas miliknya yang berisi uang berjumlah 200 juta dolar yang bertepat di Las Vegas sebelum pihak militer menjatuhkan bom nuklir di sana. Tanaka berjanji akan memberikan 50 juta dolar pada Scott juga timnya jika ia berhasil mengambil uang tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberikan beberapa struktur dari bangunan yang ada di sana untuk memudahkan Scott dalam menjalankan misinya. Di tempat lain, sebuah fasilitas karantina yang ada di luar dinding, seorang wanita bernama Geta meminta anak dari Scott yang bernama Catward, yang saat itu bertugas sebagai relawan untuk menjaga anak-anaknya karena ia ingin masuk ke dalam kota yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Dengan bantuan dari seorang penjaga, ia berencana masuk ke dalam sana.
dan mengambil beberapa uang dari mesin kasino agar ia dan anak-anaknya bisa pergi dari tempat karantina tersebut. Meski begitu, Gate berusaha melarangnya karena memiliki resiko yang cukup besar. Mereka berdua sempat berdebat hingga akhirnya mereka dipisahkan oleh petugas, si kecebong yang bernama Bert. Sementara itu, Scott tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya ketika ia terpaksa membunuh istrinya sendiri karena istrinya telah berubah menjadi zombie. Namun ketika ia terbangun dari tidurnya, Scott langsung menelepon dan mengatakan bahwa ia setuju menjalankan misi yang telah diberikan. Lalu keesokan harinya, Scott mulai merekrut bestinya untuk ikut serta dalam misi tersebut. Lalu Scott merekrut temannya yaitu Maria dan juga Vander yang merupakan mantan pasukan elit dengan bayaran $15 juta setiap orangnya, termasuk Scott sendiri. That's some heavy shit. So where's your head at? For a job. Lalu Peter, seorang pilot helikopter dengan bayaran $2 juta. Forums devoted to this guy. Mike Guzman, seorang YouTuber pembunuh zombie dengan bayaran $500.000. Dan Dieter, seorang hacker pembobol berangkas dengan bayaran $250.000. Dan sisa uangnya untuk berjaga-jaga jika saja mereka pengen udut dan ngopi sehabis membunuh para zombie. Semua orang yang direkrut itu bertemu di suatu tempat. Nah, di sini si Guzman membawa kedua orang temannya yang bernama Damon dan juga Chambers yang akan ikut dalam misi tersebut. It's restricted airspace. Tanaka yang ikut dalam briefing kali ini memperlihatkan gedung Vegas Bly yang akan dijadikan target oleh mereka. Dan di dalam waktu 24 jam mereka harus bisa menyelesaikan misi tersebut. Simple in and out. Jalan satu-satunya menuju tempat itu hanya melalui darat karena jalur udara tidak diizinkan oleh pemerintah. Kecuali jika ada yang berniat keluar dari kota Las Vegas, itu baru boleh lewat jalur udara. What if I took a big rock and smash it? This is the real plan? It's zombies? Di sini rupanya teman si Guzman yang bernama Demon membatalkan niatnya ikut dalam misi tersebut. Cupu, sangat memalukan. Fuck his shit up. Begini doang loh. Selain itu, Martin, anak buah Tanaka, akan menemani anggota tim sebagai pendamping mereka. Have you given any thought to how you'll get in? Setelah itu, Scott menemui anaknya dan Scott menyampaikan niatnya dan meminta Kate untuk membantunya, yaitu memberikan akses masuk ke dalam wilayah Las Vegas. What one thing? Kate mempunyai kenalan yang bisa membantu ayahnya memasuki zona karantina dan orang tersebut bernama Lily. Hey. What's wrong? Mom's gone. Geta telah pergi menuju dalam dinding sehingga Kate marah dan langsung menghajar Lily sehingga jatuh ke tanah. Ternyata selama ini Lily nggak tahu bahwa Geta memiliki seorang anak sehingga ia membiarkannya masuk begitu saja. No, you're not. Yes, I am. No, we're not having this conversation. You're not coming. Mendengar hal ini, Kate memaksa Scott untuk ikut bersamanya agar ia bisa mencari Geta di dalam sana. Awalnya Scott menolak keinginan Kate karena Kate mengancam akan pergi sendirian. Ia pun terpaksa membiarkan Kate ikut bersama mereka semua. Damn that. They've got families too. The last bus. Go! Tak hanya Kate, Lily juga meminta Scott untuk mengajak satu orang lagi yaitu Bert, si kecebong itu, karena ia benar-benar membutuhkannya di dalam sana. Dengan iming-iming sebesar $20.000, Bert pun menyetujui rencana Lily untuk ikut bersama Scott memasuki wilayah para zombie. Singkat cerita, mereka pun memasuki wilayah karantina. Lalu mereka pun dikejutkan dan diperlihatkan tumpukan zombie yang terlihat mati. Setelah itu, mereka melihat pemandangan kota yang sekarang sudah hancur berantakan dan tiba-tiba langkah mereka pun menjadi terhenti. Setelah mengetahui ada seekor macan yang sudah berubah menjadi zombie. Macan itu diberi nama Valentine dan karena Scott dan timnya bersembunyi, maka si Valentine pergi menjauh.
Dan setelah dirasa aman, Lily pun tiba-tiba menghampiri Bert dan meminta senjata si Bert. Karena tidak mencurigai kelakuan Lily, Bert pun memberikan senjatanya. Namun tiba-tiba Lily malah menembak kaki si Bert, sengaja melakukan hal itu untuk menjadikan Bert sebagai tumbal. Menurut Lily, cepat atau lambat, zombie penguasa yang paling cerdas dari zombie-zombie biasanya atau disebut dengan zombie alpha akan mengetahui keberadaan mereka. Selain itu, alasan kenapa Lily menggunakan Bert sebagai tumbal karena ia sering berbuat jahat pada perempuan yang ada di dalam camp karantina. Mendengar hal itu, akhirnya para anggota tim yang lain pun setuju untuk menjadikan Bert sebagai tumbal agar mereka bisa melewati kota itu tanpa diganggu oleh para zombie alpha. Dan benar saja, tak lama kemudian sang ratu zombie bersama asistennya Listen, no. datang dan langsung membawa Bert pergi menuju ke suatu tempat dan membiarkan mereka memasuki kota. Kill anyone? Oh yeah, a couple times. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan sambil diintai oleh zombie yang berdiri tepat di atas patung Liberty. Kemudian si Bert yang tadi diseret ke sebuah gedung yang bernama Gedung Menara Zaida, tepat di Jalan Pancoran, di mana para zombie alpha berkumpul di dalamnya. Ketika zombie-zombie ini sedang mengendus-ngendus badan si Bert, seketika suasana hening. Karena zombie yang berkuasa telah datang. Dia adalah Raja Zombie. Lalu Raja Zombie itu menghampiri si Ratu Zombie. Raja itu bernama Zeus. Mereka adalah pasangan Raja dan Ratu Zombie. Lalu Bert pun digigit dan diumpankan ke para zombie yang ada di tempat itu. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kini mereka harus melewati sebuah gedung agar bisa sampai di gedung yang mereka tuju. Ternyata di dalam sana ada banyak sekali zombie yang sedang hibernasi atau tertidur dalam waktu yang cukup lama. Namun karena tak ada jalan lain, mereka terpaksa melewati sekumpulan zombie yang sedang hibernasi tersebut. Dengan menandai jalan yang bisa dilewati, Scott memimpin mereka untuk melewati para zombie itu. Namun saat di tengah perjalanan, anak buah Tanaka yang bernama Martin justru membuang lampunya sehingga membuat Chambers yang saat itu berada di belakangnya berjalan ke arah yang lain. Saat itu ia berusaha mau keluar dari para zombie itu. Ia justru menyenggol salah satu zombie sehingga para zombie mulai bangun dan hendak menyerangnya. Chambers berusaha melawan para zombie agar ia bisa keluar dari tempat itu. Jahatnya si Martin malah menutup dan mengunci pintunya, sehingga Chambers terjebak di tengah kerumunan para zombie. Guzman menanyakan keberadaan Chambers pada Martin, tetapi Martin justru mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi pada Chambers. Tak lama kemudian, Chambers tiba-tiba keluar dari jendela, namun karena ia dikerumuni para zombie, Chambers menyuruh Guzman untuk segera pergi dari sana. Sehingga Guzman terpaksa menembak bensin yang sedang dibawa oleh Chambers, dan seketika ruangan itu pun meledak. Come on, let's go. Guzman, gotta move. Come on, move! Selanjutnya, mereka pun tiba di Vegas Bly, tempat di mana berangkas yang mereka cari itu tersimpan. Setelah masuk ke dalam gedung, mereka mencoba membersihkan jalan dengan membunuh beberapa zombie yang ada di tempat itu.
Setelah itu, Dieter menemukan kertas yang merupakan blueprint tentang gedung ini. Rupanya sebelum mereka ada tim lain yang ditugaskan oleh Tanaka dan tampaknya tim tersebut sudah tinggal nama. Kemudian Scott memecah timnya menjadi beberapa bagian, yaitu Peters dan Maria pergi ke atap gedung untuk mempersiapkan helikopter. Martin dan Lily bertugas mengamankan keadaan di luar gedung. Fender, Dieter, dan Guzman bertugas membuka brankas. Sementara Scott dan Kate bertugas untuk menyalakan generatornya. Tanpa berlama-lama, mereka semua segera berangkat untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tetapi saat Lily dan Martin sedang berjaga di luar, entah kenapa mereka memancing kemunculan ratu zombie agar Martin bisa menangkapnya. Lalu mereka dikejutkan dengan kehadiran ratu zombie dan juga asistennya tepat di depan mereka. Kemudian ratu zombie menghampiri mereka. Lalu Martin dengan cepat melepaskan tembakannya dan menangkap si ratu zombie. Asistennya pun mencoba menyerang Martin. Lily pun dengan cepat menembak kepalanya dan asistennya pun KO. Ternyata Lily bersedia membantu Martin karena sebelumnya Martin mengatakan bahwa ia membutuhkan darah sang ratu zombie agar mereka bisa meneliti darah tersebut. Namun tampaknya Martin telah membohongi Lily. Tanpa diduga, Martin memenggal kepala si ratu zombie. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil kepala ratu zombie sehingga mereka bisa membuat pasukan mayat hidup yang bisa dikendalikan. Well, you want your deal or not? That's what I thought. Lily pun berusaha mengingatkan Martin, karena jika sang raja zombie berhasil menemukan tubuh dari sang ratu zombie, maka perjanjian yang telah mereka lakukan sebelumnya akan menjadi sia-sia. Tanpa disadari, sang raja Zeus, si penguasa para zombie, mendengar jeritan ayangnya dari kejauhan, di mana dia sedang bersama 3 orang manusia yang dijadikan tawanan. Dan salah satunya dari mereka adalah si Geta, perempuan yang dicari oleh Kate. Di tempat lain, Scott dan Kate berhasil menyalakan generatornya. Sementara Fender dan lainnya pergi menuju tempat brankas itu berada. Setelah sampai di tempat brankas, mereka bertiga sempat dihadang oleh para zombie. Hingga akhirnya mereka berhasil membersihkan seluruh tempat itu. Lalu setelah meledakkan pintu yang ada di sana, mereka tidak bisa semudah itu menerobos begitu saja ke ruangan di mana tempat brankas tersebut berada. Karena menurut Dieter, di sepanjang koridor telah dipasang beberapa jebakan yang siap membunuh mereka. Karena itu Fender mempunyai sebuah ide dengan memanfaatkan zombie. Dan ternyata benar, setelah zombie memasuki ruangan itu, 3 perangkap pun menjadi aktif dan membunuh si zombie. Ruangan ini memang sengaja didesain oleh Tanaka untuk berjaga-jaga kalau-kalau ada perampokan. Setelah berhasil melepaskan jebakannya, Dieter pun mulai menjalankan keahliannya untuk membuka kunci dari brankas tersebut. Sementara itu, Peters tampaknya sedang kesusahan untuk menghidupkan helikopternya karena ternyata helikopternya itu telah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Bahkan helikopter itu pun sempat terbakar ketika Peter sedang mengutak-ngatik mesinnya. Di saat yang bersamaan, ketika mereka sedang menonton sebuah berita, ternyata Presiden telah memajukan jadwal pengebomannya menjadi 1 hari lebih cepat dari yang telah direncanakan. Hal ini membuat mereka semua khawatir karena kini mereka hanya punya waktu singkat untuk menyelesaikan misinya sebelum kota itu diledakkan menggunakan bom nuklir. Setelah mendengar berita tersebut, Scott dan lainnya pergi ke ruang brankas. Namun karena Scott datang sambil mengagetkan si Dieter, Dieter pun marah karena dirinya harus mengulang kembali proses pembukaan brankas. Pasalnya, ini brankas dikunci dengan sistem kombinasi yang amat sulit. Dieter pun lalu meminta waktu sekitar 30 menit supaya dirinya bisa bekerja. Dan selain itu, meminta yang lain untuk jangan berisik. Sementara itu, di luar, sang raja zombie datang dan mengendarai kuda ke tempat di mana ayangnya sudah terpenggal. Mengetahui ayangnya sudah mati, si raja zombie pun menjadi murka dan sangat marah. Sambil menunggu Dieter membuka brankas tersebut, mereka mulai menghitung uang yang mereka temukan di gedung itu untuk dibagikan secara rata pada seluruh anggota tim yang lain. Setelah menunggu beberapa saat, Dieter ternyata berhasil membuka brankas lebih cepat dari yang diprediksi. Dan ketika dibuka, mereka sangat senang ketika melihat tumpukan uang yang ada di dalam brankas tersebut.
Tanpa berlama-lama, Scott memerintahkan Fender dan yang lainnya untuk memasukkan uang itu ke dalam tas. Karena waktu mereka hanya tersisa 1 jam lagi. Namun tanpa Scott sadari, Cat telah pergi dari sana dan berniat untuk mencari Geta sendirian. Sementara itu, Raja Zombie memasuki gedung yang diberi nama Gedung Menara Zaida Pancoran, di mana dia membawa tubuh ayangnya dan disaksikan oleh seluruh anak buahnya. Setelah meletakkan tubuh ayangnya, si Raja Zombie ini kemudian merobek perut tubuh ayangnya tersebut. Dan di dalam perutnya ada seorang bayi zombie. Ternyata si ayang lagi bunting. Dan lebih tragisnya dipastikan si babynya sudah mati. Sang Raja Zombie pun sangat marah dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang di mana tempat Scott dan timnya berada. Pergerakan alfa para zombie ini secara diam-diam diawasi oleh si Cat. Cat sengaja keluar dari dalam gedung bermaksud mencari temannya yang bernama Geta, yang diyakini oleh Cat berada di dalam gedung Menara Zaida. Scott yang sadar bahwa putrinya menghilang kemudian meyakini kalau Cat mencoba melakukan tindakan yang akan membahayakan timnya. Karena itu, bersama dengan Maria memutuskan untuk mencari putrinya. Namun, begitu lift terbuka, segerombolan zombie pun muncul dan menghabisi Maria dengan memelintir kepala Maria sampai 180 derajat. Scott yang melihat Maria sudah mati, Scott menghabisi gerombolan zombie tersebut. Mereka segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Cover this corner. Martin justru membiarkan mereka semua terkunci dan pergi begitu saja. Martin, let us out of here. You twice. I got you twice. Lalu mereka pun mencoba keluar dari sana dan melubangi tembok menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh Fender. Ketika Fender dan Dieter sedang menghalau para zombie itu, tiba-tiba sang Raja Zombie pun datang dan hendak menyerang mereka berdua. Mereka berdua menembaki kepala Raja Zombie, tapi karena ia memakai helm besi kerennya itu, mereka tidak bisa membunuh Raja Zombie tersebut. Sehingga Fender terpaksa melawan Raja Zombie dengan menggunakan tangan kosong. Saat Raja Zombie hendak menggigit tangan Fender, tiba-tiba Dieter muncul dan memukul kepala Raja Zombie. Dari tadi atuh bro bantuinnya. Lalu ia pun mengorbankan dirinya agar ia bisa menyelamatkan Fender dengan cara memasukkannya ke dalam berangkas berisi uang tersebut. Di sisi lain, Martin yang berada di luar berasa ada yang aneh dengan isi tas yang ia bawa. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau isinya bukanlah kepala si Ratu Zombie, melainkan barang mesin penghitung uang yang secara diam-diam sudah ditukar oleh Lily. Dan lebih suenya lagi, tepat di belakang si Martin muncullah si Valentine, si macan zombie. Disinilah Martin menjadi korban keganasan Valentine. Lalu di tempat lain, Lily dan Guzman yang sebelumnya terperangkap kini berhasil membuka jalan dan berhasil keluar dari basement. Dengan cepat mereka memasuki aula dan menuju lift yang ada di ruangan. Zombie-zombie pun langsung muncul dan sekuat tenaga mereka bertahan dari serangan zombie yang begitu banyak. Namun di sana Guzman harus tergigit oleh zombie. Karena Guzman gak mau jadi zombie, akhirnya Guzman memilih untuk mencabut granat miliknya. Dan boom, ledakan pun terjadi. Kemudian Scott dan Lily menaiki lift menuju ke atap gedung. Tiba-tiba sang Raja Zombie datang mengejar mereka. Sehingga Lily terpaksa mengeluarkan kepala Ratu Zombie untuk mengancam sang Raja Zombie. Ia lalu menyuruh Scott untuk segera naik ke helikopter. Namun tiba-tiba si Raja Zombie langsung melemparkan tombak miliknya hingga menembus tubuh Lily. Dengan terpaksa, Lily melepaskan kepala Ratu Zombie tersebut hingga akhirnya kepala itu terjatuh dari atap gedung. Moncrot-crot seketika. Nah, si raja itu pun marah kemudian menggigit Lily.
Setelah itu, si Scott yang berada di helikopter memerintahkan Peters untuk menjemput Cat yang sekarang sedang berada di gedung Menara Saida. Sementara itu, akhirnya si Cat berhasil menemukan temannya Geta bersama dengan satu orang lainnya. Dan mereka pun bergegas keluar. Tiba-tiba saja si kecebong Bert yang sudah menjadi zombie datang dan menggigit temannya si Geta. Dengan menggunakan pistolnya, Cat langsung menembak Bert tepat di kepalanya. Namun rupanya langkah Scott diikuti oleh Raja Zombie yang juga sama-sama menuju ke gedung tersebut. Suara tembakan itu didengar oleh ayahnya, di mana si Scott langsung turun menjemput anaknya yang sedang terdesak di ujung lorong. Si Raja Zombie pun muncul bertepatan dengan habisnya semua peluru dari pistolnya yang ada di tangan si Cat. Scott kemudian muncul langsung menyelamatkan Cat dan juga temannya. Mereka pun semua berlari ke atap gedung. Helikopter sudah tidak ada. Tadinya si Peters berniat untuk meninggalkan Scott, tapi rupanya Peters memutuskan untuk membatalkan niatnya tersebut. Ketika akan menaiki helikopter, tiba-tiba Zeus muncul tepat di depan pintu. Dia berhasil melompat ke dalam helikopter. Di sini sang pilot Peter sempat tertembak, namun dengan sekuat tenaga mencoba bertahan. Ketika helikopter mereka berhasil melewati zona karantina, di saat yang bersamaan bom nuklir terlihat terbang di angkasa. Bom itu melesat jauh menuju Las Vegas. Di helikopter, Cat mencoba membantu ayahnya, tapi lagi-lagi suenya si Scott harus tergigit. Dengan segala kekuatan yang dia miliki, Scott akhirnya berhasil menembak kepala si Raja Zombie. Lalu seketika, hempasan dari ledakan bom itu membuat helikopter oleng, hingga akhirnya membuat mereka mengalami kecelakaan. Saat Cat terbangun dari pingsannya, ia menyadari bahwa ternyata Peter dan Geta telah meninggal dunia. Sehingga kini hanya Scott dan Cat lah yang selamat dari kecelakaan itu. Scott memberikan Cat segepok uang yang sebelumnya ia simpan. Setelah itu, karena sudah tergigit, si Scott pun segera akan menjadi zombie. Karena itu, Cat gak banyak pilihan. Dengan berat hati, Cat pun menembak ayahnya. Kemudian helikopter militer pun datang ke tempat itu. Sementara itu di zona karantina yang sudah hancur lebur muncullah si Fender yang ternyata masih hidup. Fender berhasil selamat karena sebelumnya ia terkunci di dalam brankas. Sambil membawa tas yang berisi uang, Fender berjalan dan berteriak minta tolong. Ia pun menemukan sebuah mobil yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Dengan menggunakan mobil tersebut, dia melaju menuju kota Utah. Setelah sampai di kota Utah, Fender menyewa sebuah pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Fender dengan santainya mengajak dua orang pramugari untuk minum dan bersulang. Tapi di sini, Fender terlihat kurang fit. Sepertinya dia masuk angin. Karena itu, Fender memutuskan pergi ke dalam toilet. Di sana ia baru sadar bahwa ternyata dirinya telah tergigit dan terinfeksi. Pesawat ini pun sedang melakukan penerbangan ke wilayah Meksiko. Pastinya kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebanyak apapun zombinya, hanya kameramen lah yang selamat. Ya. Gua Jacqueline dan segala kru Buka Film yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.